Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osmareta dari SMP Negeri 1 Ampe Nagari. Hari ini Senin tanggal 30 November 2020 akan melaksanakan praktek pembelajaran luring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut saya bacakan nomor ujian 2020410216 dengan NIM 20312977725 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu ingatkan untuk selalu
isikan di tabel namanya laki-laki berapa dan dalam 1 menit dan 2 menit.
Perempuan duduk 1 menit 7 kali detak jantung, 2 menit 70 kali detak jantung, rata-rata 70. Lari di tempat 1 menit 90, 2 menit 92, rata-rata 91. 2. Alhamid Sergio, laki-laki, duduk 78 detak. Nadi atau pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Jika vertikal bilik terkontraksi mendorong darah keluar dari jantung, akan menyebabkan pembuluh arteri mengembang sejalan dengan detak jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi kami. Pertama, Sami Eka Putri. Jenis kelaminnya yaitu perempuan. Detak denyut nadinya 1 menit berjumlah 72 denyut, sedangkan yang 2 menitnya berjumlah 78 denyut. Rata-rata denyut nadinya ketika duduk adalah 75 denyut. Sedangkan dalam lari di tempat 74 denyut dalam kisaran denyut ketika duduk, 72 denyut ketika dalam kisaran waktu 2 menit. Rata-rata 75. Lari di tempat. Kisaran waktu 1 menit berjumlah 69 dan kisaran waktu 2 menit berjumlah 75. Rata-rata 72 denyut per menit. Menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi. Pada saat duduk tenang, manakah yang lebih tinggi frekuensi denyut jantung, laki-laki atau perempuan? Jantung paling tinggi. Bagi kami, berlari 2 menit karena semakin lama aktivitas yang dilakukan seorang, semakin banyak pula sumber energi berupa glukosa dan oksigen yang diperlukan sehingga jantung memompa darah lebih cepat. D. Menurutmu apakah jenis kelamin, jenis dan intensitas dalam beraktivitas mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan. Ya, jenis kelamin, intensitas dalam beraktivitas dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Tujuan kegiatan melengkapi tabel. Nama penyakit jantung koroner. Penyebabnya yaitu arteri koronaria tidak dapat menyerupai darah yang cukup ke otot jantung. Upaya mengatasi yaitu olahraga dan istirahat teratur, menjaga pola makan, hindari minuman beralkohol. Stroke. Penyebabnya yaitu kurangnya asupan oksigen di otak, pembuluh darah tersumbat oleh lemak. Upaya mengatasi yaitu menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebihan, menjaga berat badan. 3. Varises. Penyebabnya yaitu berdiri terlalu lama bisa menyebabkan vena atau pembuluh balik mengalami pelebaran. Upaya mengatasinya yaitu menghindari berat badan berlebihan, hindari pakai sepatu hak tinggi. 4. Anemia. Penyebabnya yaitu kekurangan hemoglobin atau kekurangan sel darah merah. Upaya mengatasi mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, makanan bergizi atau suplemen penambah zat besi.
perlahan dan denyut nadi pun juga bekerja secara perlahan-lahan. Nah, berbeda ketika kita melakukan aktivitas seperti yang kalian lakukan tadi, seperti berlari tadi. Nah, ketika kita melakukan aktivitas atau berlari tadi, itu jantung akan bekerja secara cepat sehingga menyebabkan denyut nadi kita pun juga bekerja secara cepat. Nah, jelas? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan ke depan. Nah, ini ada tadi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung apa saja. Yang pertama, ada kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi. Nah, jumlah denyut nadi ketika duduk dengan beraktivitas itu berbeda. Jadi, aktivitas tubuh ini sangat menentukan berapa denyut nadi kita per menitnya. Nah, yang kedua ada jenis kelamin. Nah, antara laki-laki dan perempuan itu denyut nadinya itu berbeda. Nah, yang ketiga itu suhu tubuh. Yang keempat umur, dan yang kelima adalah komposisi ion. Nah, ini tadi ada gangguan pada sistem peredaran darah manusia apa saja. Nah, yang pertama anemia. Apa itu anemia? Merupakan kondisi kekurangan jumlah sel darah merah. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya tubuh kekurangan zat besi, akibatnya proses pembentukan darah menjadi terhambat. Istilahnya ini kekurangan darah. Yang kedua, salah satu contohnya lagi adalah leukemia. Apa itu leukemia? Adalah penyakit kanker darah. Nah, terjadi karena sel darah putih aktif membelah sehingga produksi leukosit terlalu banyak dan kemudian menahan sel darah merah ini. Nah, sel darah putihnya terlalu banyak, jadi banyak jumlah sel darah putih daripada sel darah merah. Nah, apa lagi? Ada thalassemia. Ini penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah, akibatnya penderita mengalami anemia. Nah, selain itu juga ada hipotensi. Apa itu hipotensi? Tekanan darah rendah. Nah, ada lagi hipertensi. Ini adalah tekanan darah tinggi. Ini lagi ada varises. Ini contoh dari penyakit varises. Varises ini adalah pelebaran pembuluh balik atau vena. Umumnya terjadi pada wanita hamil, orang yang terlalu lama berdiri atau jongkok. Nah, bisa menyebabkan penyakit varisesnya. Apa penyakitnya? Nah, ada lagi stroke. Apa itu stroke? Penyakit pada peredaran darah yang juga sering menyerang ada. Nah, salah satu contohnya adalah stroke. Penyakit ini dapat terjadi ketika salah satu pembuluh yang mengarah ke otak tersumbat oleh gumpalan darah atau pecah. Ini menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak. Nah, stroke ini juga bisa menyebabkan kematian. Karena pecahnya pembuluh darah tadi. Nah, apalagi penyakit? Nah, ini ada upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, selalu memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Yang ketiga, melakukan olahraga secara teratur. Yang keempat, menghindari konsumsi alkohol, jauhi rokok, membatasi asupan lemak, mencari informasi tentang kesehatan darah, rutin mengikuti kegiatan donor darah. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Irma. Kesimpulan pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah kegiatan atau aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Yang kedua yaitu penyakit pada peredaran darah. Yang pertama jantung koroner, yang kedua stroke, ketiga varises, yang keempat anemia, yang kelima hipertensi dan hipotensi. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya penyakit pada peredaran darah adalah
ditambahkan misalnya jauhi rokok, rajin berolahraga, itu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit jantung. Nah, sekarang siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Cindy, silakan. Setelah pembelajaran kita hari ini dapat dilihat bahwa pembelajaran kita hari ini cukup menarik dan berlangsung dengan baik. Dan semoga kita semua semangat dalam belajar. Nah, ya, alhamdulillah. Jadi refleksinya sudah cukup baik, walaupun ada beberapa yang kurang fokus dan kurang konsentrasi. Nah, sekarang kita akan mengadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana daya serap kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Nah, silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kita akan mengadakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana daya serap Anda terhadap materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silakan kerjakan. Ada kertas satu lembar. Nah, gimana? Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan kumpulkan ke depan.